Oh, kerendam. Kerendam banget. Enak adem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susantana wa karamara suwana ali sanala sanala sembati mantu zahra sekali bilani mazali wa syafi'an nabi maliki hambali anawi rabbi jamin bukuna hadisin wal qura wal mufassirin bi fasarikil adli nama qaribiha sana muhajir rahmali syafaqi kadama mandu adi ba'ali wa suri wa quraimain Sumaina arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajati fil jannah wa yanba'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid-din wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamin wa hadifi rahimahullahu ta'ala wa hadaman nafa bi'ulum biddarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih halaman 23 ya. Fakana sababu halaki korun salah sata asya'a hubud dunya wa man uzaka wal iktira ala Musa. Faya ayyuhal ikhwanu i'tabiru bi koruna fala tabtaru ala ahadin wa ya mani az-zakati i'tabir bi khasafi korun wa ya sahibad dunya tafakkar fi amri mali korun. Intaha. Qala Ibnu Warraq fi syarhil ahadisi allati jama'ahal qadi al-Qudai an Ja'far ibn Muhammadin an abihi qala lamma ibtala Yunus al-hutu kharaqa bihi al-bahra asra'u min tarfati ainin famarra al-hutu biqarun wa ma'ahu malakun muwakkalun ya bi azabihi falamma sami'a Qarun tasbiha Yunus alaihi salam bil ibraniyah qala lil malaki al muwakkali bi azabihi min hadza man hadza fa auhallahu ta'ala ilaihi an u'allimahu annahu Yunus fa'alamahu faqala Qarun lil malaki i'zan li ukallimahu fa'auhallahu ta'ala ilaihi ayya'zana lahu faqala lahu Qarun ya Yunus ma fa'ala ibnu ammi Harun bin Imran. Qala Yunus alaihi salam mata. Qala Qarun ma fa'ala ibnu ammi Musa alaihi salam qala mata. Qala ma fa'alat bintu ammi Ummu Kulsum binti Ukhti Imran qala matat. Pabaka Qarunu qala wan qata'a raja'uhu fa auhallahu ta'ala lil malakil muwakkali bi azabihi irfa an Qarun al azaba ayyamad dunya bi dzikrihi li rahimihi wa bukaihi alaiha. Intaha kalamuhu. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya masalah Qarun nih gitu ya. Kemarin setelah Allah ya karamkan tuh, khosapkan, tenggelamin ya Qarun tuh ya dengan ya orangnya dan hartanya. Jadi pertama ya orangnya tuh ditenggelamin ya sama Allah, dikhosap ya. Nah, ya langsung masukin ke dalam gitu ya, ke dalam ya tanah tuh. Nah, kemudian ya Bani Israel ngomong inna Musa alaihi salam da'a alal Qarun litabqa amwaluhu wa khazainuhu lahu gitu ya. Setelah Qarun itu Allah ya pendem ya ke bumi. Nah, kemudian Bani Israel ngomong bahwa Nabi Musa tuh mentenggelamin tuh Qarun ya itu supaya hartanya itu tetap buat dia tuh Nabi Musa, dan
dan juga gudangnya. Nah, akhirnya pada Musa, maka Nabi Musa tuh ya berdoa kepada Allah ya supaya Allah ya karmin tuh masukin tuh ya harta karun, fahasaballahu taala bijamiha, maka Allah masukin tuh ya harta karun dan hartanya tuh ke dalam tanah tuh gitu ya. Nah, itulah ya karena ya awalnya ya si korun itu karena nggak mau ngeluarin zakat gitu ya, jadi diperintahkan tuh untuk ngeluarin zakat. Nah, dia tuh nggak mau gitu ya, mengapa ya mengeluarkan zakat tuh gitu, karena Allah ya perintahkan kepada Nabi Musa buat ya keluarin zakat nih gitu ya. Dengan sebab dia nggak mau, nah akhirnya dia membuat suatu ya makar tuh ya kepada Nabi Musa dengan macam-macam ya ke apa cara tuh. Nah, akhirnya ya sampai Nabi Musa minta pada Allah supaya ya karunnya ini tenggelamin ke dalam tanah gitu. Nah, akhirnya ya Allah ya berikan tuh ya kepada bumi ya, artinya Allah tundukkan kepada bumi apa yang dia harus tunduk kepada Nabi Musa, apa yang diinginkan oleh Nabi Musa gitu. Nah, akhirnya ya Nabi Musa ya perintahkan tuh bumi untuk ya masukin tuh si korun ke dalam bumi itu ya. Nah, itu ya. Nah, dengan harta-hartanya. Nah, ya kemudian lanjutannya nih ya gitu. Maka nasababu halaki korun salah sata asya. Ya, di sini dikatakan penyebab tuh ya binasanya tuh korun tuh bisa begitu, bisa masuk ke dalam tanah tuh gitu dengan hartanya. Itu penyebabnya apa? Di sini katanya ada 3 macam penyebabnya tuh gitu. Nah, mana tuh 3 ya? Salah satunya pertama hubud dunia. Pertama si korun tuh hubud dunia karena sayang sama dunianya, sama hartanya, karena hartanya begitu banyak tuh ya disayang tuh untuk keluarin ya duit tuh, keluarin apa bayar zakat ya, dia nggak mau tuh gitu, padahal yang diminta ya sedikit kan ya gitu ya, kayak kita ya Allah minta tuh kepada kita keluarin zakat dikit itu 2,5% ya gitu, yang lainnya buat kita dah gitu ya. Nah ya bukan Allah minta semua ya, minta dikit 2,5% ya dikeluarin zakat tuh. Nah itu juga yang kita keluarin nanti dikembalikan lagi sama Allah ya, di hari akhirat tuh dikasih lagi kita ya. Nah ya bukan kali udah ya diambil awal ambil, enggak, dikembalikan tuh ya 2,5% yang kita keluarin dari harta kita ya, kan perlu habis tuh di dunia ya, kita keluarin gitu ya. Nah ya seperti kalau kita punya apa tuh ya zakat 1 nisab kan kita keluarin 2,5% gitu ya. Nah itu, nah begitu kita keluarin, nah nanti kita mati sunuh ya kan, itu Allah simpen tuh ya gitu kan ya. Allah bilang kan tuh yamhullahu riba wa yurbis shadaqah ya, Allah habisin tuh yang namanya riba, itu nggak bakal ya awet, nggak bakal berkembang. Nah tapi nah yang namanya shadaqah itu Allah ya ribain, artinya Allah ya kembangin tuh ya dari dikit sampai banyak gitu ya. Nah itu yang 2,5% tuh yang kita keluarin ya dari zakat harta kita. Nah itu nanti di akhirat dibalikin lagi nih ya, yang dulu kamu keluarin tuh ya, diganti sama Allah tuh dengan ya nikmat-nikmat yang Allah ya berikan kepada kita tuh kita ya. Ya jangan kita sayang bahwa bukannya jadi kurang, bahkan jadi tambah tuh ya di kita ya, karena tuh bang yang Allah bilang tuh masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habatin tuh ya, orang yang mengimpakkan keluarin hartanya tuh sama seperti ya di tanah 1 biji, nah tumbuh ya 7 tangkai ya, gitu. Fikul sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya itu ada 100, jadi 1 jadi balasnya bisa 700 ya, 700. Bahkan Allah kata wallahu yudhaifu lima yasha, Allah melipat gandakan ya berapa aja yang Allah ya kendaki ya. Semakin bagus, semakin ikhlas ya, bersih kita ya dalam kita ya menginfakkan harta, itu semakin besar tuh Allah kasih gitu ya. Nah si korun ini dia
dia itu bisa diseksa sama Allah tuh, masuk ke dalam ya tanah tuh dirinya ya, dan hartanya itu disebabkan pertama dia itu ya kita ya si korun ini pertama hubud dunia ya, senang ya, suka ya sama dunia. Orang kan kalau hubung kan sayang sama dunia, nah itulah penyebab ya. Hanya dalam hadis yang Nabi kata hubud dunia ya gitu ya, rok sukuli ya hati atin ya, senang terhadap dunia ya, apalagi harta tuh, nah itu termasuk ya rok sukuli hati atin, yaitu sumber daripada kemaksiatan ya, kedosaan itu ya. Jadi kalau kita senang dengan harta, nah itu jadi bisa jadi sumber tuh ya kemaksiatan, perbuatan maksiat ya, dengan ya hubud dunia ya. Nah diantaranya dunia, nah itulah ya harta itu gitu ya. Nah di sini katanya hubud dunia pertama. Nah yang kedua yaitu man'u zakah ya. Jadi si korun tuh ya, dia itu ya winasya tuh ya, itu keduanya mencegah ya, artinya nggak mau keluarin zakat. Man'u zakat tuh ya mencegah zakat, nggak mau keluarin zakat itu ya, diminta sama Nabi Musa untuk keluarin zakat, dia nggak mau keluarin ya. Kayak kita di zaman Nabi itu salabah ya, salabah dimintain tuh sama Nabi ya untuk keluarin zakat ya, akhirnya dia nggak mau tuh kan, mencegah ya, macam-macam bawa-bawanya dah. Nah akhirnya sampai dia mati dalam keadaan ya murtad tuh ya, nggak beriman ya. Kenapa ya, waktu zaman Nabi dia nggak mau keluarin zakat, begitu Nabi itu ya meninggal ya, nggak ada, baru dia mau keluarin tuh zakatnya ya, dikasih kebawain ke Abu Bakar ya. Abu Bakar nggak mau terima ya. Kenapa? Waktu zaman Nabi aja nggak mau keluarin ya, gitu kan ya. Waktu zaman Nabi itu Nabi minta ya, dia nggak mau keluarin tuh. Begitu Nabi meninggal, nah dibawa tuh hartanya mau kasih Abu Bakar. Abu Bakar nggak terima ya. Kenapa? Nabi nggak mau ya, Abu Bakar nggak terima. Nah kemudian ganti Sayyidina Umar kan ya, perintah Umar. Nah waktunya Umar gitu juga, dia datang nih minta ya gitu, saya mau serahkan zakat saya. Yang Umar kata Allah Rasul dan Abu Bakar nggak terima ya, bagaimana saya gitu ya. Nah gitunya Sayyidina Umar tuh nggak berani ya untuk nerima ya zakat tuh ya yang diberikan oleh si Sa'labah tuh ya. Akhirnya ya, nah dia mati dalam keadaan ya tidak beriman tuh ya, murtad gitu ya, karena dia itu memahami zakat ya, mencegah ya, nggak mau keluarin zakat, dan juga ya membantang tuh ya daripada perintah Nabi. Nabi perintahkan untuk bayar zakat, dia nggak mau gitu ya. Nah inilah ya orang-orang yang ya nggak mau keluarin zakat ya. Nah ingat tuh, lihat tuh ya, kayak Korun zaman Nabi Musa, akhirnya habis tuh ya, orangnya diseksa. Nah ya zaman Nabi Muhammad, ya itulah ya Sa'labah tuh gitu ya. Nah yang ketiga ya, wa itu al-iftira ala Musa ya. Korun itu buatan iftira, berbuat bohong ya, karena Nabi Musa dituduh dia berzina sama perempuan tuh ya, kan ya, dibilang ya Nabi Musa tuh berzina sama perempuan ini. Nah perempuan itu suruh ngaku ya bahwa dia berzina sama Nabi Musa. Nah akhirnya ya, karena dia dikasih duit tuh banyak sama ya mengkorun ya supaya ngakuin itu. Nah tapi enggak ya, Nabi Musa minta tuh bersumpah kepada Allah ya, minta supaya ya dibuktiin gitu ya. Nah akhirnya ya perempuan tuh ya takut ya, bersumpah bahwa dia mengatakan dia itu adalah dibayar ya, disuruhin sama korun untuk ngakuin itu, padahal ya Nabi Musa nggak berbuat itu ya, iftira ya, artinya sengaja berbuat bohong ya gitu ya.
Nah itu ya, tapi ya gitu ya, iftira ala Musa. Paya ayuhal ikhwan, ya nasihat nih ya. Wahai saudara-saudaraku gitu ya. Nah kita ini nih ya dikitab tuh ya dikasih tahu. Tabiru bi Qarun, ambillah pelajaran ya dengan Qarun. Coba tuh ya Qarun ya Allah binasakan tuh. Nah sekarang coba kita ambil tuh pelajaran dari Qarun tuh, lihat penyebabnya apa tadi 3 tuh ya yang membuat dia jadi binasa. Pak tabir yuk wit Qarun. Pala tabtaru ala ahadin, jangan kamu berbuat iftira ya. Iftira itu bohong ya, pengakuan yang bohong itu ya. Nah itu ya, jadi jangan iftira tuh kepada seseorang ya, jangan kita ya ngaku-ngaku bohong gitu, bohong bahwa kita nih gini padahal bohong, jangan ya. Nah nggak boleh itu dosa besar tuh ya. Yang dalam hadis sampai kata aprol iftira ya gitu, aprol fira ayyariyahu ya gitu, malam ya rohu gitu ya. Nabi kata tuh sebohong-bohongnya orang yang paling bohong itu dia ngaku-ngaku bahwa dia ngimpi padahal kagak gitu ya. Ya aku ngaku kan, orang kan kalau dikata wah aku ngimpi nih lo ya mesti bagi gue duit sekian gitu ya, atau ngaku tuh wah gue ngimpi abak lu, gue ketemu abak lu ya gitu kan, ngimpi lu dipesan sama abak lu nih, gue dipesan pada lu nih supaya lu bagi gue duit gitu. Nah kan orang kan gitu ya ngaku. Nah itu iftira, ngaku-ngaku dia kagak gitu. Itu yang Nabi kata aprol fira ya gitu, ayyuriyahu malam taruh ya, dia nggak ngimpi nggak ketemu, dia bilang ketemu, bilang gitu. Nah itu ya tuh nggak boleh itu gitu ya, tuh bohong yang paling ya berat tuh Nabi kata tuh ya gitu kan. Kalau kita bilang gue ngimpi nih gitu ya, temu abak lu gitu ya gitu, abak lu bilang ya bilangin Daud ya biar sebanyakin sedekah sama gue gitu. Gitu nyabak lo nyamesen padahal kagak ya, dibilang aja gitu supaya Daud keluarin 2 tuh, iya abak gue gitu gitu kan gitu ya, dibohongin gitu. Nah kan jangan ya, nggak boleh. Itu yang kata aprol fira gitu ya, dosa yang paling berat tuh gitu. Nah itu ya, jadi sini pesan nih kepada pengarang ini bilang ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku nih, tabiru bi Qarun, coba ambil pelajaran tuh ya dari si Qarun nih gitu. Nah pala tabtaru ala ahadin, jangan kamu berbohong ya kepada seseorang gitu ya, jangan ya. Nah juga waya mani azaka, wahai orang yang nggak mau bayar zakat ya gitu, coba ambil pelajaran tuh tabir, ambil pelajaran ibrah, ambil pelajaran bihasabi Qarun, yaitu dengan tenggelamnya tuh Qarun. Coba tuh kita nggak mau keluarin zakat tuh, Qarun nggak mau keluarin zakat, Allah masukin dia ke dalam tanah. Nah begitu juga ambil pelajaran tuh Qarun tuh nggak mau. Nah kita juga kan ya bakal begitu juga kalau kita nih punya duit kita nggak mau keluarin zakat. Nah itu nanti Allah bakal seksa kepada kita tuh di dunianya tuh Allah seksa ya kan itu ya Qarun tuh ya gitu, Allah masukin kan itu di dunia kan, Allah perlihatkan tuh Qarun itu diseksa tuh masuk ke tanah tuh gitu ya. Nah itu kan di dunia, nah belum lagi nanti di akhirat itu ya. Nah ya kita gitu juga ya gitu, kita punya duit kita nggak keluarin, ntar di dunia akhirnya Allah apa gitu ya. Nah Allah seksa kita ya, ntar duit kita habis lah atau apa gitu. Allah kalau menghabiskan tuh ya harta orang kan gampang aja, gampang nggak? Gampang tuh Allah kasih tuh ya dengan longsor tuh ya kan gitu ya, longsor tuh gak habis tuh rumah-rumahnya kan rendam habis itu ya, atau dikirim apa tuh angin ya habis tuh puting beliung, habis tuh berantakan semua kan habis tuh artinya ya. Nah atau juga Allah kirim apa, api ya kan, api keluar aja habis makan ya, atau kirim air
ya. Kalau kirim tuh air tuh kanyut, tuh kalau mobilnya aja, ya. Itu ya kirim tuh air tuh ya, kalau kirim air tuh ya kanyut kan gitu ya. Itu ecep ikannya air itu ya. Ya dikirimin sama Allah tuh air, aja ikannya kabur. Gitu ya. Nah itu Allah kalau mau apa tuh ya, mau habisin tuh harta orang itu gampang aja ya, nggak sulit bagi Allah ya, karena walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara tuh di langit dan di bumi ya. Allah punya tentara tuh di langit tuh ya, hujan ya, si hujan tuh aja rendam cap dia. Itu dunia hujan tuh ya, jam 12 hujan lagi tidur ya gitu, tahu rendam kan gitu ya. Turunin tuh junudus samawat ya, tentara di langit ya, atau angin kan tuh lihat kan ya, di daerah-daerah tuh angin puting beliung ya, habis rumahnya tuh pada gitu paan puunan ya, rubuh ya, jatuh tuunan tuh ya, junudus samawati wal ard ya, yang dari bumi. Nah itu kan ya luar tuh ya, dengan longsor. Ya macam-macam lah ya. Allah tuh ya, kalau kita berbuat sesuatu perbuatan yang melanggar perintah Allah, nah itulah ya di sini ya. Ya bilang tuh coba ambil pelajaran tuh ya, dari si Korun itu ya, dengan dia sayang sama duit ya, disayang sama dunianya, nah akhirnya Allah habisin tuh orangnya kan gitu ya. Emang ya manusia itu adalah termasuk orang yang paling sayang sama duit ya, sama harta tuh gitu ya. Nah gitu ya, Korun pala tabtaru hadin ya, jangan kita berbuat bohong. Waya mani azaka, wahai orang yang nggak mau keluarin zakat, tabir wihasapi Korun, coba ambil pelajaran dengan Allah ya, tenggelamin tuh si Korun. Waya sahibud dunya, wahai orang yang sayang terhadap dunianya gitu, tafakkar fi amri mali Korun, coba pikirin dengan harta si Korun tuh, harta Korun yang begitu banyak tuh, akhirnya Allah amlesin tuh, masukin tuh ya ke dalam tanah, orangnya juga masuk, hartanya juga masuk ya. Nah ya kayak kita dah tuh ya, kemarin kan lihat tuh ya, dengan adanya longsor tuh kan orangnya mati pada rumahnya, hartanya, mobilnya, apa semua kan ke bawah air, yang ketindihan tanah ya, yang apa semua. Nah itulah tuh satu contoh ya itu. Nah kalau dalam waktu zaman Nabi ya, Nabi Musa Korun dimasukin memang begitu ya, bumi itu ya, kemarin kan ya dalam riwayat kan ya, mula-mula kan bumi yang Nabi Musa minta bumi ambil tuh Korun, diambil kakinya duluan kan, masukin seret, nah kependem kakinya nggak bisa jalan kan, ambil lagi sampai pinggangnya kan, itu terus lagi ke dalam sampai akhirnya ya, sampai lehernya kan, ngorokannya, nah baru masuk semua. Nah itu ya, nah itu tuh contoh buat ngeliat tuh supaya kita lihat. Nah kalau yang kita ini Allah kasih kan gitu, kirimin tuh malam hujan. Ya, nah ya, lalu longsor kerendam, rumahnya kependam, ya, hartanya, mobilnya, apanya semua hanyut. Nah tuh ya, inilah ya Allah tuh kalau mau menghabiskan tuh ya, ya apa tuh ya, kekuasaan ke apa tuh ya, kesenangan manusia itu mudah gampang aja tuh ya, Allah kirimin ya tentara-tentara Allah tuh untuk ya mengambilnya gitu. Hanya jangan ya, jadi kalau kita tuh ya ikutin tuh ya, la yu'adzibukum ma in sakartum wa amantum ya, kata Allah tidak akan ya menyiksa kamu, mengazab kamu selagi kamu bersyukur dan kamu beriman dan bersyukur. Kita beriman, nah kemudian kita bersyukur, itu Allah nggak bakal kirim azab kepada kita tuh ya, tuh ya. Hanya itu semua tuh azab apa semua siksaan itu bima kasabat
aidin nas, yaitu dengan ya usaha kita, ya artinya karena kita ngelanggar ya perintah Allah, kita melanggar perintah Nabi. Nah Allah ya kirimin datu buat ngabisin harta kita gitu tuh ya. Nah itu ya penyebab tuh ya si Korun tuh gitu. Qala Ibnu Warraq, berkata Ibnu Warraq fi sarhil ahadits allati jama'ahal Qadil Qudai, ya berkata Ibnu Warraq ya gitu di dalam sarah hadis yang dihimpun hadis itu oleh Qadil Qudai, ya an Ja'far bin Muhammad an abihi, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya gitu ya. Qala ya kata Ja'far nih, lama ibtala Yunus al-hutu, ya tatkala ya ikan hutu menelan Nabi Allah Yunus, ya Nabi Yunus kan dimakan ikan tuh ya gitu ya. Nah, ya Nabi Yunus tuh ya dimakan ikan. Kharaqa bihil bahra asra'a min tarfatil ain, maka hut itu ya artinya dia memecahkan laut, artinya dia silam tuh ya di laut itu lebih cepat ya min tarfati ain, dari sekejap mata. Artinya begitu tuh ikan hut ya makan tuh Nabi Yunus. Nah itu ya dia menyelam tuh ya dengan apa tuh ya sekejap mata tuh sampai ke dasar tuh gitu ya. Nah gitu ya kalau tuh. Nah pamarol hutu, maka liwatlah ikan hut itu bikorun, dengan si Korun. Ya, wa ma'ahu malakun muwakkalun, bersama Korun itu ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah bi azabihi, untuk mengazab Korun. Ya, Korun kan masuk ke dalam tanah tuh. Itu dia ya tajal-jal tuh. Terus goyang-goyang terus sampai itu hari kiamat. Ya, sekarang belum dia, ya belum sampai itu. Ya, masih itu ya. Nah ya begitu masuk tuh masih terus ya, masih ngelewang-ngelewang ya, kayak kita ngelemparin batu di sumur yang dalam gitu ya kan gitu kita lempar tuh ya, nggak sampai kan gitu, layang. Nah Korun gitu juga nanti itu, jadi di apa tuh ya, di bumi gitu ya, gitu masuk dia ke bumi terus gitu ya, kan bumi Allah dalam ya, bang ini cetek itu ya, itu kita kata cetek tuh karena kita gali sumur aja segitu. Nanti udah sampai itu dapat air gitu ya. Oh sono terus tuh bumi kan lapis ya, itu yang ya dikatakan tuh dalam hadis, bumi kita kan di atas nih tanah ya, nah di bawahnya air gitu kan ya, lapisannya lagi air, di bawah air api. Ya, api nggak mati siram air itu terus tuh bawa lagi terus sono ya, lapis-lapis gitu ya. Nah ya, jadi bukan satu lapis doangan, ini kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi gitu ya. Nah ya, terus tuh dalam itu, nah ini Korun masuk sono masuk terus itu, hanya begitu tuh ya ikan hut tuh telan Nabi Yunus itu. Nah itu ya, nah dia lari itu kenceng ketemu Korun itu ya, yang lagi diseksa gitu ya. Nah gitu ya. Nah temu tuh pamarol hutu bi Korun, maka tuh ikan ya liwat kepada Korun, wa ma'ahu malakun muwakkalun, bersama Korun itu malaikat yang diwakilkan Allah tuh bi azabihi, untuk mengazab si Korun gitu ya. Falamma sami'a Korun tasbiha Yunus alaihi salam bil Ibraniyah, tatkala mendengar tuh Nabi Allah si Korun ya tasbihnya ya Nabi Allah Yunus dengan bahasa Ibrani
ya bukan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani ya. Ini kan bahasa ya, Ibrani itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim tuh ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa apalagi tuh ya. Jadi bahasa-bahasa dulu tuh sebelumnya itu udah banyak tuh ya, bahasa-bahasa tuh ya. Nah, ini bahasa Ibrani ya dari zaman Nabi ya Ibrahim tuh ya, itu yang dipakai oleh ya Qarun tuh Firaun itu ya, bahasa Ibrani ya. Nah tuh ya, jadi begitu tuh Qarun dengar tuh tasbihnya Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh dia selalu bertasbih begitu dia ditelan ikan tuh, itu fi zulumatin salas ya. Kata Allah tuh Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan tuh. Laulaka minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus tuh enggak bertasbih, dia bakal tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Ya, karena Nabi Yunus selalu bertasbih tuh. Nah jadi Allah keluarin tuh ya. Nah ya tasbih Nabi Yunus tuh ya, apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang disebut tasbihnya, doanya tuh Nabi Yunus. Itu ya, selama tuh Nabi Yunus tuh di dalam perut ikan, dia selalu itu baca. Nah, kenapa dia punya kesalahan? Ya dikata ya subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya saya ini orang yang zalim. Zalim itu Nabi Yunus apa? Ya, karena dia enggak sabaran untuk ya dakwah kepada umatnya. Ya, jadi umatnya tuh diajakin untuk nyembah Allah, ya, nggak boleh musyrik, nggak boleh apa, pada nggak dengerin. Gitu ya, dibilangin nggak dengerin. Nah, Nabi Yunus ya kepegelan gitu. Iya ya, udah bilangin lagi kagak pada mau. Nah gitu, akhirnya dia kayaknya ngambek dah ya, ngambek, ditinggal tuh kaumnya pergi itu ya, pergi ke pantai. Begitu sampai di pantai sono ada kapal kan ya, itu nah dinaik tuh ke kapal itu ya, tinggallah semua dah, udah bilangin tuh apa tuh, ada kagak mau ngikutin kan gitu. Nah akhirnya dia tambak tuh, ditinggal lah, dinaik tuh kapal ya. Kapal itu penuh isinya ya gitu ya, muatannya isi. Begitu tuh kapal jalan ya, goyang tuh kapal ya. Itu kata nakodanya nih ya, itu ya bilang nih ada orang yang kagak beres nih, itu ya, ada orang yang nggak beres nih gitu. Ini kapal beres gitu ya, goyang ya, kalau didiemin aja bisa terbalik. Nah gitu, akhirnya nakoda ya gituin kan, kalau ditanyain satu-satu nggak mungkin kan ya, nggak ada ngaku kan gitu ya. Akhirnya kocok tuh ya gitu ya, didaftar tuh semua yang ada di kapal ya, nama-namanya semua. Nah ntar ya udah satu kesepakatan, siapa yang keluar namanya kita ceburin ke laut itu ya. Nah sepakat, siapa yang namanya keluar ceburin ke laut gitu. Nah ya kan sepakat tuh ya, dikocok. Begitu dikocok keluar sama Nabi Yunus. Nah ya kata nakoda nih nggak mungkin Nabi nggak mungkin kan ya, kayak bisa, bukannya dia enggak, masuk dia gitu ya. Nah nggak mungkin. Nah masukin lagi namanya, kocok lagi ya. Begitu dikocok keluar, buka dia juga masih ya, apa iya kan gitu kan ya, masih kagak gitu juga sampai 3 kali kocok ya. Kalau nih sekali lagi keluar dia ya, mau nggak mau dah ya gitu kan ya, mau nggak mau dah keluar kocok itu, keluar nyatanya dia juga ya gitu ya. Nah akhirnya ya nggak mau pegangnya, lemparin lah gusrak kayak ya. Begitu dilemparin tuh ke laut, gusrak ditanggapin sama ikan Hut tuh ya.
masuk ya dalam perut ikan ditelan tuh gitu tuh ya faltaqamahul hutu gitu kata Allah tuh ya maka dicaplok tuh ya sama ikan hutu. Nah sehingga Nabi Yunus ada di dalam perut ikan tuh ya yang Allah kata fi zulumatin salasnya Nabi Yunus tuh ada dalam kegelapan yang tiga. Kegelapan yang tiga mana ya gelap perut ikan, ya gelapnya laut, ya gelapnya malam itu fi zulumatin tiga ya di tiga kegelapan artinya tiga kesusahan. Ya kan kita kalau gelap kan susah gak? Ya pikiran ruwet kan? Ya kalau gelap lampu mati aja kan? Ya lampu mati beb aja. Nah bisa gitu kan? Ya gitu kan? Ya bingung lapak kerupuk ya lampu mati. Itu ya tuh bizulumat. Nah itu akhirnya Nabi Yunus ya mendapat dia kesadar ya bahwa ini adalah kesalahan dia ya karena dia ninggalin ya umat tuh ya. Nah ya sehingga dia bertaswi itu di dalam perut ikan ya. Itu katanya berapa tuh? Ya 40 hari. Ya, di dalam perut ikan tuh dia diam tuh Yunus itu. Nah, dia tuh bisa selama dia tuh ada di dalam perut ikan. Nah, dia Nabi Yunus tuh terus bertasbih. Tuh di bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin terus dibaca tuh ya. Nah, begitu dah gitu Allah keluarin tuh ya dari perut ikan itu yang Allah kata ya gitu fastajabnahu wa najainahu wa kadzalika ya nunjil mu'minin ya gitu ya yaitu tuh ya Allah bilang ya begitu Nabi Yunus tuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabnahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah kata Allah ya fastajabnahu kami terima tuh doanya Nabi Yunus tasbihnya Nabi Yunus fastajabnahu wa najainahu kami selamatin dia Nabi Yunus tuh minal ghammi dari kebingungan Nabi Yunus tuh di dalam perut ikan kebingungan ya gitu nggak bisa keluar ikan mau kemana ya kan gitu ya minal ghammi. Nah ya Allah terusin tuh ayatnya wa kadzalika nunjil mukminin begitu juga kami selamatin orang mukmin yang baca ya doa Nabi Yunus itu. Hanya kalau kita tuh baca doa Nabi Yunus tuh Allah bakal ya ilangin tuh kebingungan kita ya. Nah kalau Nabi Yunus tuh kebingungannya 3 itu Allah ilangin tuh 3. Kalau kita sih kebingungannya mana tuh Cep? Iya, kebingungan kita mana tuh? Sekarang nih kita kebingungan kita mau lebaran. Iya, kebingungan kita kan mau lebaran nih. Ya gitu, ya. Ini puasa udah 20 hari. Ya. Hah? Belum kelihatan. Iya, belum kelihatan juga. Ya, udah 20 hari kan Cep ya. Ya, Kamis, ya, Kamis. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang nih 20, ntar malam 21. Ya, ikut lah. Ya, tuh udah 20 hari Cep ini. Ya, kebingungan nih. Ya, kebingungan kita atau kalau Nabi Yunus kebingungannya 3. Ya, zulumatin salah satu, bingungannya 3, bingung gelap malam, bingung di perut ikan, ya, belum bingung di laut. Nah, kalau kita sih bingungnya buat lebaran doang kan besok punya duit juga kan, hebat lah kan gitu. Hanya banyakin baca doa Nabi Yunus, ya, gitu, ya. Nabi Yunus tuh 40 hari dibaca Allah. Gitu, udah ketinggalan Cep ya, udah tinggal 10 hari ya, tinggal 10 hari Cep ya?
Gitu. Kau kurang ya, dah ketinggalan nih ya. Ini 40 hari tuh Nabi Yunus baca tuh la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat zalimin tuh di dalam perhatikan 40 hari baca terus tuh ya kata Allah laula ya minal musabihin lala bisa ila yaumi yub'atsun ya. Kalau dia tuh nggak baca tasbih dulu Nabi Yunus bakal ya tinggal di dalam perhatikan sampai hari kiamat. Nah kita juga kan kalau nggak baca tuh Nabi Yunus ya bakal kita ya bingung seterusnya gitu, biar bisa bingung terus gitu. Nah supaya kita nggak bingung baca gitu ya. Dan Nabi Yunus tuh ya ini kita nggak baca. Nah, nurutin tuh. No Allah yang bilang kalau kita baca tuh kata Allah ya gitu ya panajainahu ya minal ghammi ya fastajabnahu wa najainahu. Kata Allah kami terima tuh doanya Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus ya gitu ya wa najainahu kami selamatin tuh kebingungan minal ghammi dari bingungnya Nabi Yunus. Nah, terus Allah bilang wa kadzalika nunjil mukminin. Hanya sahabat waktu itu bilang ya Nabi baca tuh Nabi bilang baca tuh doa Nabi Yunus supaya kagak bingung gitu kan gitu ya. Itu Nabi suruh baca tuh berapa ya. Nah, paling dikit 40 kali ya. Itu dah ya itu Nabi Yunus 40 hari dibaca gitu ya. Yang baca sebelum sholat subuh tuh ya sebelum sholat subuh iya ya ini nggak paham udah kapan aja kalau bisa Nabi kalau Nabi tuh anjur kalau kita punya hajat waktu saya sujud ya kita lagi sujud nah baca 40 kali atau 41 itu dalam riwayat ada yang bilang 40 ada yang 41 dalam sujud 2 rakaat ya sembahyang tahajud atau sembahyang ya hajat. Nah kan dalam 2 rakaat kan 4 kali sujud ya 4 kali sujud kan 2 rakaat ya. Iya. Ya rakaat pertama 2 kali. Ya rakaat kedua 2 kali. 4 kali sujud 10 ini 40. Tuh. Ya. Itu. Ya jangan sujud terakhir aja kelamaan. Ya, kalau sujud terakhir aja tuh 40 baca kelamaan. Ya, keburu puyeng nih. Gitu ya. Nah, ya setiap sujud tuh, sujud pertama 10 habis subhana rabbiyal a'la tuh. Nah, terusin dah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu ya zalimin gitu kan 10. Nah bangun duduk Rabbi firli sujud lagi habis subhanahu wa ta'ala 10 lagi 20 kan naik lah ya turun lagi sujud lagi cukup 40 tuh ya dalam salat itu ya tuh ya kalau kita ya pengen hilang daripada bingungan ya hari kayak kurang nih waktunya 40 hari ya gitu kan 40 hari tuh nah sekarang tinggal 10 ya nggak apa-apa buat lebaran iya mudah-mudahan aja keburu kan iya tinggal 10 hari nah lagi sampai lagi sekarang udah namanya asrul awakhir ya yang paling apa tuh ya paling ngetop ya nah, dari 10 yang awal tuh nah sekarang yang palingnya nih gitu ini palingnya sekarang gitu nah ini kita tinggal ya sujudin gitu ya minta sama Allah ya jangan tidur mulu ya. Minta supaya nggak bingung tidur mulu ya kan kalau gue tidur yang nggak keingetan lagi tidur nggak bingung ya kalau tidur kan nggak ingat gue bingung gue tidur bingung ya dari gue bingung mendingan gue tidur nggak bingung nah bangun lebih bingung lagi tambah bingung iya gue tambah bingung. Nah jangan tidur tuh ya. Nah sujudin dah ya. Bangun ya.
Menjawab bahwa bulan puasa kan yang Allah bukakan pintu langit wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ya. Apabila tuh hambaku minta kepadaku ya sungguhnya aku ini ada dekat tadinya ya di asrul awakhir sulusul akhir minal lail ya kita minta dah ya sama Allah gitu ya. Nah habis kita sujud kita ngomong dah cep itu ya ngomongin kayak bahasa kita aja gitu ya nggak pakai Allahumma dah cep ya, gitu dia jangan pakai Allahumma pakai Allahumma kan susah ya, gitu kita nggak ngerti lagi Allahumma apaan kan gitu pakai bahasa kita aja deh ya Allah ya lebaran makin dekat ya mana aja ya Allah lebaran makin dekat ini gimana nih ya belum ada kelihatannya bayangan ini kan gitu ya nah ya kan Allah kan ya gampang aja kalau Allah mau ya itu yang penting ngomong teman kitanya nggak mau ngomong ya Allah kata duitnya yarin aja nggak ngomong apa nah orang aja gitu kan ya kita aja orang teman kita ya banyak punya duit ngapa kitanya diam aja nggak ngapa teman kita kata ya biarin aja ada seumpama temen yang ngatur bilangin wah gitu dia kesianan gitu nah biarin aja dia nggak ngomong nggak ngapa gitu ya, gitu nah Allah gitu juga nah kalau kita diam aja padahal sih Allah tahu Allah murah ya Allah kasih cuman kalau kitanya diam kan iya berarti kan kita apa? Ya redok. Berarti kita redok dah gitu. Ya. Nah malaikat aja kan itu kalau kita ngomong aja kan kita ngomong gitu. Nah malaikat bilangin ya Rob ya kesianan tuh dia ya, kan gitu ya kata malaikat kesian tuh ya Rob gitu ya dia udah ya ulang-ulang tuh baca doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ulang lagi kan gitu ya dalam sujud ya di luar sholat ya kita baca kayak gitu ya terus nah itu Allah bakal ya wa najainahu wastajabnahu wa najainahu wa kadzalika nunjil mukminin tuh kata ya nah ya kata Allah begitu juga orang mukmin tuh ya sahabat waktu Nabi bilang begitu bagaimana ya Rasulullah itu doa untuk Nabi Yunus saja atau bukan Nabi kata lihat akhir ayat tuh Allah bilang apa wa kadzalika nunjil mukminin tuh ya nah jadi siapa yang baca tuh Allah bakal itu ya nah ini kesempatan lah ya buat kita nih 10 hari ya tinggal ya 10 hari lagi ya nah tinggal ya bulan puasa nih asrul awakhir gitu ya banyak kita doa gitu ya baik kita selamat tuh ya pas doa Nabi Yunus lah kita banyakin kita lagi kebingungan buat lebaran kan gitu kebingungan buat lebaran nih gimana ya Rob ya lebaran nih kan gitu ya ngomong aja kayak gitu ngomong sama mbak kita ya ngapa boleh gak ud ya boleh nggak boleh kita ngomong kayak gitu ngomong sama kita dah mbak gimana mbak nih kan gitu ya gitu ya oh, ya. Yang penting kita puji-puji dulu gitu ya kan yang bagusnya begitu kalau mau minta kan angkat dulu iya angkat dulu gitu kan gitu ya kita puji dulu ya Allah ya Rahman ya Rahim kan gitu nah baru dah gitu nah kita ngomong dah Mbak gimana Mbak nih gitu Mbak kan punya duit kan ya gitu ya nah Allah gitu Allah ya Rahman Rahim ya kasih sayang Allah yang murah ngapa kan nah gitu nah baru dah ya kita ngomong ya apalagi ya udah tahu gak gue tahu lo emang gak punya duit tuh ya nah Nabi Yunus gitu tuh ya dia ngomong ini kuntu minaz zalimin tuh kata Nabi Yunus ini kuntu minaz zalimin ya Allah saya ini orang yang zalim ya Allah saya ini orang yang nggak punya
duit mau lebaran. Tuh ya. Nah, tuh ya gitu tuh. Nah, ini katanya di sini riwayat tuh ya. Nah, ya tatkala tuh Nabi Yunus tuh ditelan tuh ya ikan tuh hut. Nah, maka ikan hut itu menembus tuh ya lautan itu lebih cepat di sekejap mata katanya. Ya, jalannya tuh cepat itu. Nah, maka ikan hut itu liwat dengan si Korun. Wa ma'ahu malakun, sedangkan bersama Korun itu ada malaikat wakalun yang Allah wakilkan wi azabihi untuk mengazab ya si Korun. Falamma sami'a Korun taswiha Yunus alaihi salam, tatkala si Korun itu dengar ya taswihnya Nabi Yunus tuh ya alaihi salam bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Qala lil malaki, maka kata Korun tuh kepada malaikat al-muwakkal wi azabihi, malaikat yang diwakilin mengazab dia, man haza ya gitu ya, kata Korun nih siapa nih ya, saya dengar taswihnya tuh begini gitu. Nah, fa'auhallahu ta'ala ilaihi an u'allimahu ya, maka Allah wahyukan kepada ya malaikat untuk kasih tahu. Si Korun nggak tahu siapa nih ya, annahu Yunus ya, bahwa itu Nabi Yunus tuh. Fa'alamahu, maka malaikat kasih tahu. Tuh yang kamu dengar tuh taswihnya itulah Nabi Yunus gitu ya. Ya. Jadi kita udah tahu nih taswihnya Nabi Yunus, baca gitu ya. Itu nah ya, Corona aja nggak tahu ya taswihnya Nabi Yunus ya, Allah suruh bilangin tuh malaikat. Malaikat kasih tahu tuh, Korun nggak tahu tuh ya. Kan Nabi Yunus kan belakangan ya dari Korun. Ya, adanya kan, ya tahapnya kan Nabi Musa, Harun, ya gitu ya. Nah, ya Musa, Harun, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, tuh ya Zakaria, Yahya, Isa, adanya belakang sono. Ya, nah berapa tuh ya Nabi Yunus tuh, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa tuh ya, udah mau ya, nah ya ke apa tuh ya, ke tiga dari Nabi Isa tuh ya, ngatas tuh Nabi Isa, Zakaria ya, nah ya, nah Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Nabi Yunus gitu tuh ya, jauh sama Korun sono itu, ya Korun nggak kenal siapa, nanya Allah. Ya, karena si Korun ini dengar suaranya nih, gitu ya. Nah, gitu suara siapa nih, suara siapa nih. Nah, ditanya malaikat tuh. Ya, nah akhirnya Allah suruh kasih tahu itu suara tasbihnya Nabi Yunus tuh, ya. Ini nggak tahu tuh, yang nggak tahu aja cep disuruh apa? Kasih tahu. Nah, kita udah tahu. Ya, gitu Nabi Muhammad tuh udah kasih tahu kita. Tuh ada di Quran tuh ya, itu Nabi Yunus tuh artinya. Dan juga Nabi udah ajarin kita ya, kalau kita mau selamat daripada ya kebingungan baca tasbihnya Nabi Yunus. Dan bilangin nggak tahu kitanya ya enggak ya, nggak mau baca ya, baca ya itu ya, ini baca ini paling dikit 40 dah ya dalam sujud itu. Nah kalau di luar sujud ya terserah mau baca ya, mau berapa. Kalau paling banyak tuh mau baca tasbih Nabi Yunus itu 2375 itu yang paling banyak ya gitu ya. Kalau paling banyak tuh segitu ya. Kalau kita mau baca tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ulang tuh ya sampai 2000 ya. Nah 2375 gitu ya. Nah kalau itu kebanyakan ambil tuh angka yang gede ya, 7 sama 5 kan angkanya yang gede tuh ya. 2 sama 3 kecil ya. Tapi nilainya gede 2300. Nah 75 nya dah ya kan gitu. Nah dalam sholat ya, nah ya 40 aja dah ya. Itu kalau kebanyakan ntar jadi
pusing. Kelamaan sujud ya. Tuh ya. Jadi Allah kasih tuh malaikat kasih tahu tuh si Qarun apa ya? Bahwa dia itu annahu Yunus a'lamahu tuh ya. Annahu Yunus. Fa'alamahu, maka malaikat kasih tahu si Qarun tuh itu adalah suara tasbihnya Nabi Yunus gitu. Ya, faqala Qarun ya lil malaki, maka berkata si Qarun nih kepada malaikat, izanli ukallimahu, ya malaikat izinin saya pengen ngomong sama dia ya, Nabi Yunus nih ya itu ya, karena Qarun belum mati ya, ini masih ya tajal-jal tuh, masih terus aja kayak kita ya kecebur sumur tuh belum sampai ya, ngelawang aja kan belum mati gitu ya. Nah tuh ya, nah kalau si Qarun bilang kata malaikat izinin saya untuk bicara. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah wahyukan kepada malaikat ayyazanalahu untuk ngizinin si Qarun. Faqala lahu Qarun, maka ketemu datu si Qarun sama Nabi Yunus tuh ya, gitu ya. Nah, ketemu tuh ya. Nah ya Pak Qarun, nah kata si Qarun nih, ya Yunus, Yunus ya, ma pala ibnu ammi Harun bin Imran ya, apa tuh ya, si Qarun ya tanya tuh ke Nabi Yunus, Yunus apa ya, ma pala ibnu ammi, apa yang dikerjakan oleh anak paman saya ya, pamannya si Qarun ya, anak pamannya tuh ya, anak uaknya, enciknya ya, siapa? Harun bin Imran, yaitu Nabi Allah Harun gitu ya. Nabi Allah Harun tuh, Nabi Musa, Nabi Harun kan dua tuh ya. Nah Nabi Harun tuh, ini Nabi Harun itu ya berarti anak keponakannya ya, apa si Qarun itu. Ditanya tuh Yunus ya, anak paman saya yang namanya Harun bin Imran ya, apalagi dia lagi ngapain tuh? Nah, Pak tuh, apa yang dia kerjakan tuh si Harun ya, gitu ya, anak paman saya. Dia nggak tanya Nabi Musa dulu tuh. Padahal Nabi Musa kan lebih tinggi dari Nabi Harun ya, karena dikesel sama Nabi Musa. Kan kalau dikesel, kalau orang kalau kesel kan ditanya yang belakangan dia. Gitu ya. Ini dulu belakangan, tanya yang enggak gitu enggak ini. Kalau Nabi Harun kan kagak apa-apa nih. So, dia enggak ada masalah sama si Qarun. Yang Qarun tuh ada masalah, Nabi Musa ada masalah. Masa kita tanyain dia dulu kan gitu. Kita aja kan gitu kalau orang ya ada masalah, itu tanya yang nggak ada masalah dulu kan itu. Nah si Qarun gitu tanya si Harun ya, anak paman saya lagi ngapain di karang Yunus gitu ya. Nah apa jawab Nabi Yunus? Qala Yunusu alaihissalam mata, dia udah meninggal ya, nggak ketemu gitu ya. Si Qarun nggak tahu karena Qarun belum mati itu ya. Ini Nabi Harun udah mati ya. Nah dia itu meninggal tuh gitu. Nah faqala Qarun ya, kemudian baru tanya Nabi Musa nanti ya. Nah ada Qarun bilang ma fa'ala ibnu ammi Musa alaihi salam. Nah Yunus, apa yang dikerjakan anak paman saya yaitu Musa alaihissalam, Nabi Musa. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun tuh ya sama ya, saudara gitu ya. Nah gitu ya, Nabi Musa sama Nabi Harun tuh saudara tuh gitu ya. Tuh Allah angkat jadi nabi berdua bareng gitu ya, lalu berdua tuh ya. Nah gitu ya. Nah Qarun tuh ma'apala Musa alaihissalam. Qala kata Nabi Yunus mata, Nabi Musa juga udah mati, Nabi Harun udah mati
gitu ya. Dia lagi tanyain nih ya keluarganya nih si Korun ya gitu ya, family-familynya nih gitu ya, tanyain. Oh lah kata si Korun ya, kata ya si apa ya Yunus mata tuh. Oh lah kata Firaun kata si Korun lagi, ma fa'alat bintu Ami Ummi Kulsum bintu Ukhti Imran gitu ya. Nah, kemudian si Korun bilang, apa yang dikerjakan anak perempuan saya tuh, paman saya, yaitu Ummu Kulsum, yaitu binti Ukhti Imran, yaitu anak perempuan ya gitu ya, saudara perempuannya si Imran ya. Imran itu kan bapaknya Nabi Musa, Nabi Harun ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu saudaranya tuh, nah itu ada perempuan, nah namanya Ummu Kulsum gitu ya. Nah ditanyakan tuh kepada Nabi Yunus, qala Nabi Yunus matat, dia juga udah meninggal. Jadi ya familinya tuh ya Korun itu semua udah pada meninggal gitu ya. Nah pabaka Korunu, maka si Korun nangis ya, dengar si Ano udah kagak, si Ano udah kagak, nah disedih gitu ya, udah pada kagak ya, tanyain gitu ya gitu ya. Kalau keluarga kita kagak kan gitu, tanyain si Ano mana, udah mati, si Ano ini mati ya. Mau kita jauh gitu, temu teman kita yang dekat sama dia, kenal gak? Kenal, tanya si Ano, gak kagak, sedih kan gitu. Nah si Korun dia sedih tuh gitu, dinangis tuh pabaka Korun. Qala gitu ya. Nah wan qata'a raja'uhu, maka putuslah harapan si Korun ya, karena keluarganya udah pada kagak nih gitu ya. Fa'auhallahu ta'ala lil malakil muwakkal bi azabihi, maka Allah wahyukan kepada malaikat yang diwakilkan untuk mengazab ya si Korun. Apa tuh Allah bilang kepada malaikat, irfa an Korun al azaba ayyamad dunya, angkat tuh, artinya jangan diseksa si Korun itu ya, tentang azabnya dia tuh si Korun ya selama ayyamud dunya, sebilangan hari dunia ya tuh ya, hari dunia siapa tuh lamanya ya. Nah gitu ya, itu jangan ditamain dah ya gitu ya, selama tuh ya lamanya hari dunia ya berapa hari, nah itu jangan diseksa gitu ya. Jadi itu Korun ya dimasuk tetap ya, tapi nggak diseksa ya, diseksa karena dia masuk ke dalam nah ya tanah aja itu ya. Kenapa tuh dia apa tuh Allah suruh jangan diseksa ya, wi zikrihi li rahimihi ya wa bukaihi alaiha, karena dia ingat sama keluarganya dan juga dia nangis atas ketiadaan keluarganya tuh ya, karena dia masih punya rasa rahim tuh, rasa kasih sayang ya kepada saudaranya tuh ya. Nih Allah apa tuh angkat azabnya tuh, nggak diseksa ya. Inilah ya kekuatan tuh ya, kita punya silaturahim tuh, nah kita disuruh kan gitu ya, nggak boleh putusin silaturahim itu ya. Yang dalam hadis Nabi kata la tadkhulul jannah la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, enggak bakal masuk surga orang yang putusin silaturahim tuh ya. Itu jangan ya putusin silaturahim gitu ya. Keluarga kita tuh Korun ditanya tuh anak pamannya ya gitu ya, anak pamannya dia, anak enciknya dia kan gitu ya, berarti kan misanan ya, sanan kan ya, anak pamannya anak encik kita kan paman tuh ya. Nah ya, nah encik kita tuh anak encik kita, misanan tuh ya, karena tuh masih ada hubungan, itu masih ada rahim itu ya, karena kalau misanan itu masih ada ya, punya apa, masih ada punya kekuatan gitu ya. Nah gitu ya, karena kekuatan apa tuh ya, kalau sekiranya tuh nanti ya kita punya ahli waris kagak gitu, nggak ada kan, nah bisa kepada
Itu ya. Apalagi kalau umpama ya dari kita nih nggak punya apa tuh ya, nggak punya anak laki-laki kan, ya, gitu ya. Kita punya anak perempuan, dan anak perempuan kita tuh ya umpama mau nikah ya sama siapa tuh yang nggak ada, kita nggak ada saudara, nggak ada apa yang nikahin jadi wali, itu kan larinya kepada misanan ya, misanan kita. Ya. Nah, iya, itu padahal dia boleh nikah kan. Iya. Nah, ya. Nah, dia bisa jadi wali kan gitu, yang nikahin gitu. Karena encik wak kita udah nggak ada kan. Yang ada ya. Nah, misalnya itu ponakan menikah sama misalnya dia berarti nggak boleh. Hah? Boleh nikah sama misanan. Dia Memang dia boleh jadi wali. Yang itu boleh jadi wali gitu ya. Kenapa nggak ada orang yang itu tuh ya? Itu masih jadi aturan rahim tuh gitu ya. Misanan gitu ya. Nah, tuh ya si Korun tuh tanyain anak paman saya. Gitu ya, gitu artinya anak encik saya atau anak uak saya gitu ya kan. Jadi abak kita sama abaknya dia kan saudara. Nah kita sama dia kan misanan gitu ya, nah gitu ya tuh ya. Nah itu masih ada hubungan tuh rahim dengan ya, dengan dia tuh si Korun ingat kepada rahimnya, dan juga dia sedih karena ketiadaan mereka semua. Itu Allah kasih tuh ya ringanin dipunya ya azab seksanya tuh ya. Nah itulah ya kasih sayang ada begitu. Nah Abu Lahab aja ya, Abu Lahab itu Allah ya ringanin tuh, padahal dia benci banget sama Nabi karena waktu Nabi lahir itu dia girang ya gitu kan. Nabi lahir nih, Nabi mau lahir nih gitu digirang tuh ya, karena ponakannya kan ya gitu kan. Abu Lahab ya sama apa-apanya Nabi saudara. Iya, nah jadi kan Nabi sama Abu Lahab kan manggil encik gitu ya. Nah ya, jadi Abu Lahab tuh begitu Nabi mau lahir digirang gitu ya. Padahal dia begitu dia jadi Nabi dia paling benci kan gitu. Nah waktu dia karena Nabi mau lahir tuh digirang itu ya, Allah kasih keringanan juga tuh azabnya kepada Abu Lahab ya. Setiap hari Senin itu Allah kasih tuh malaikat ya, jangan diseksa tuh Abu Lahab. Kenapa ya? Karena digirang ya waktu kelahiran Nabi, begitu aja ya, digirang tuh gitu. Kita umatnya ya, nah, gitu ya, dengan kelahiran Nabi kita nggak girang ya. Itu Abu Lahab aja tuh ya, yang benci banget sama Nabi. Begitu diangkatnya Nabi kan, yang Nabi suruh itu kan yang dibilang tuh ya, alihaza jamakna ya Muhammad gitu, ini buat ini kamu kumpulin ya kami ini kan. Nabi seruin tuh Bani Abdul Manaf, Bani Thalib kumpul. Nah begitu kumpul dikata mau bagiin duit kali kan gitu ya. Begitu dikumpul Nabi ajakin jangan nyembah berhala, maka salah Abu Lahab gitu ya. Itu ya kesel tuh nggak mau ya. Bila Allah turunin tuh tabat ya dah Lahab tuh, taban lah kayak Muhammad, celaka lu Muhammad, gua lu kumpulin buat ini gua kata mau bagi duit gitu ya. Tuh ya, dengan dia tuh girangnya tuh Nabi lahir tuh ya, itu dia Allah kasih ya keringanan. Nah ini Korun gitu juga, udah begitu salah besar tuh gitu ya. Nah gitu ya, tapi Allah kasih ya keringanan karena dia masih ada ingat kepada ya rahimnya tuh, keluarganya, dan dia nangis ya dengan ketiadaannya mereka udah pada mati tuh kata Nabi Yunus tuh ya. Nah inilah ya satu cerita ya, yang dibawakan oleh ya Qadil Qudot gitu ya. Nah gitu ya, Ibnu Warraq tuh bawa dari Qadil Qudot ya, diambil dari ya satu cerita kitab itu ya. Nah tuh ya begitulah ya cerita Korun dan cerita Nabi Allah ya, Yunus. Ini buat pelajaran buat kita dah ya. Si Korun tuh ya buat pelajaran kita karena dia berbohong satu ya,
Allah seksa perbuatannya itu ya, berbuat tuh iftira ya. Nah, kemudian nggak mau keluarin zakat ya. Nah, Allah seksa. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga karena dia sayang sama hartanya, sama duitnya. Nah, tuh dengan sebab itu dia ya diseksa. Nah, Nabi Yunus diseksa ya karena apa tuh nggak sabarnya tuh dalam menghadapin kaumnya ya, dalam menghadapin kesusahan gitu ya. Nah, ya ditinggal tuh kaumnya, dikagak mau ya urusin nggak apa, ditinggal. Nah, akhirnya Allah ya seksa juga tuh Nabi Yunus, yaitu dengan dimakan ikan tuh gitu ya. Nah, itu ya satu cerita tuh ya. Rahibatun ya, rajibatun ya, ini ya atau rajibah ya, suatu kabar ya gembira juga nih gitu ya, hibah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ya gitu ya, kullu man 'alaiha fan gitu ya, dalam surah ya Ar-Rahman nih ya. Allah berfirman kullu man 'alaiha ay alal ardi ya, artinya setiap apa yang ada di atas bumi nih ya gitu. Sudah ayatnya kullu man 'alaiha fan, setiap apa yang ada di muka bumi ini binasa. Ay alal ardi, apa aja yang ada di atas bumi, min hayawanin, baik berupa binatang ya gitu ya. Jadi yang ada di muka bumi nih binatang apa aja semua itu ya. Nah, itu paninnya itu semua bakal binasa. Jadi kullu man 'alaiha fan itu ya. Ya, nah setiap apa yang ada padanya itu bakal binasa. Alal ardi itu min hayawanin ya, yaitu dari binatang tuh. Nah, manusia termasuk binatang juga ya. Alal insan hayawanun natik itu ya. Kalau kita nih manusia, yaitu binatang yang bisa ngomong itu ya. Kita kan binatang juga, termasuk hayawanun natik, binatang yang bisa ngomong. Nah, kalau kambing kebo kan nggak bisa ngomong, itu tuh hayawan. Nah, kalau monyet ya binatang juga ya, itu teman binatang dohik ya. Kalau monyet itu binatang yang bisa ketawa ya, tapi nggak bisa ngomong. Kalau kita kan ya, nah, bisa dua-duanya ya, bisa ngomong, bisa ketawa, bisa nangis tuh ya. Karena manusia adalah termasuk ya makhluk Allah yang paling sempurna gitu. Ya, Allah bilang kullu man 'alaiha, di atas bumi, min hayawanin wa innama zakarahu bilafzi man, hanya saja tuh Allah menyebut kullu man pakai kalimat man ya gitu. Ini tagliban lil uqala, karena mengutamakan yang berakal ya. Kalau munahu kan kalau man lil agil, kalau ma li ghairil akil gitu ya. Kalau ma itu yang enggak berakal sebutannya ya, buat yang enggak berakal pakai ma gitu. Nah, kalau man buat yang berakal, ini taglib ya umumnya. Tapi ada juga yang pakai ma yang berakal kan itu dalam Al-Quran ya, yang Allah kata pankihu ma tobalakum. Loh, pakai emak, bukan Allah bilang pankihu man toba ya. Jadi pakai emak gitu, nikahinlah oleh kamu ma toba ya, bukannya man toba yang kamu suka, yang kamu senang ya. Nah, kalau pakai emak tuh boleh pakai emak yang nggak berakal, kita bisa oleh kawin sama kambing. Gitu hanya itu kan ya. Jadi ada sewaktu-waktu ya man itu lil akil, nah wama ya li ghairi akil itu pada umumnya. Tapi sewaktu-waktu ada yang berobat tuh, jadi ma lil akil, man juga ya li ghairi akil ya. Nah ya, seperti dalam Quran wa minhum mayamsi ala batni ya, itu pakai man bukannya ma ya. Di antara makhluk Allah itu man yamsi ala batni ya, itu ada makhluk Allah tuh man
ya gitu kan. Man itu kan orang yang jalan pakai perut, yang jalan pakai perut apaan? Ular. Tapi Allah sebutnya bukannya pakai ma, ya pakai man tuh ya. Jadi begitulah ya. Tuh ahli lughah ya gitu, orang nahu tuh ya biasa gitu ya, bolak-balik gitu. Allah tuh ya supaya indah ya kalimat tuh Al-Qur'an supaya cakep begitu ya. Kalau putar balik begini supaya cakep tuh gitu ya. Nah ya itu mukjizatnya tuh Al-Qur'an ya gitu. Ya itu ya. Jadi ya di sini katanya Allah nyebutinnya bilab ziman tagliban lil uqala karena memenangkan kepada yang berakal. Panen gitu ya. Terusan ayat itu Pak ya, kalau ta'ala ya kuluman alaiha pan itu ai halikun. Setiap apa yang ada di muka bumi ini bakal hancur, bakal habis, bakal mati gitu ya. Semua apa yang ada di bumi ini semua nggak ada yang kekal ya, binasa ya, nggak ada dah ya, mau binatang mau manusia kan gitu sama. Nggak ada ya, ke bumi semua habis semua ya, nggak ada manusia ya habis kan gitu ya. Kita kan gantian ya, dulu awak kita dulu engkong kita, nah engkong kita kagak ganti awak kita kagak ganti kita, ntar kita kagak anak kita gitu, nggak kita terus enggak ya, gitu ya. Nah gantian tuh ya, oh gitu ya. Nah binatang gitu juga ya kan gitu ya, kebo dipotong ada anak ntar kan gantiin kan gitu. Terus tuh pohonan ya gitu ya, ini udah berbuah dipotong ya, pohon pisang ya, pohon pisang kan habis berbuah kan apa, iya nggak berbuah lagi dia ya, habis berbuah potong lah udah. Nah tunggu tuh anaknya gantiin lagi tuh ya, itu yang Allah kata mukuluman alaiha pan. Setiap apa yang ada di muka bumi ini bakal habis, bakal binasa. Pan aja ya yang kita punyain tuh ya nggak bakal kekal semua ya. Diri kita juga gitu juga kan, ini nggak bakal kekal. Diri kita yang tadinya kuat jadi nggak kuat, yang tadinya bagus jadi nggak bagus kan gitu ya. Nggak kan udah boleh cakep terus gitu enggak ya, meskipun dari waktu mudanya cakep juga antar udah tua nenek-nenek itu ya, nah, ya nah, gitu ya. Nggak kali ya yang juga kagak udah emang berubah lokasi itu semua apa aja nah, gitu ya tuh ya. Jadi kuluman alaiha ya gitu panen tuh ai halikun li anna wujudal insani fid dunya irdun, karena adanya manusia di muka bumi ini termasuk ya sesuatu sifat gitu ya, gitu kan ya. Adanya tuh manusia di muka bumi ini adalah merupakan erit sifat. Wa huwa ghairu bakin, kalau yang namanya sifat itu enggak kekal ya, kecuali kalau zat kan gitu ya. Kalau irit kan sifat tuh nggak kekal gitu ya, berubah-berubah kan. Iya gitu kan, berubah kan gitu. Ya aja tuh ya, ya buahan aja kan ya nggak tetap kan gitu. Rambutan hijau gitu, ntar lama-lama kuning, habis kuning merah, habis merah hitam, oh ya berubah gitu ya, gitu mula-mula ya pahit kan gitu, ntar lama-lama sepet manis, habis manis asam kan gitu ya. Tahu kan gitu, tahu masih pentil tiap gitu ada gitu ya, sepet kan. Nah ada gedean masih sepet juga kan gitu. Nah begitu dimakan manis, begitu manis ini asam jadi cuka tuh ya. Semua berubah ya, namanya sifat gitu. Jadi kagak ada yang kekal tuh gitu ya, semua berubah gitu ya. Ini nggak ada orang kan ya tadinya kaya kemudian jadi miskin, yang miskin jadi kaya, berubah kagak. Nggak kali dia miskin terus gitu ya, kaya terus kagak ya kan gitu ya. Hah?
Ada juga yang miskin terus. Ada. dari awal nyampe akhir miskin terus. Itu emang uratnya kali ya. Gitu. Ya, nggak gitu kali biar kata di keturunan orang kaya nggak juga tetap kali di kaya semua kagak kan? Iya, ini di keturunan orang kaya gitu kaya semua kagak gitu ya. Itu turunan orang miskin semua kagak gitu ya. Nah, ya itu Allah kasih berubah. Itu namanya dunia. Kalau dunia itu berubah, kullu mutaghayyirun hadisun. Setiap yang berubah itu berarti baru ya. Itu ya, berarti ada yang ya kekal gitu ya. Tuh ya. Nah, ya gitu lihat wujudul insan dunia idun. Wa huwa ghairu wakin, dia itu enggak kekal. Tuh kan yang namanya irid. Wa ma laisa biwakin ya, dan tidak ada yang kekal. Fahuwa panin ya, kalau nggak kekal ya berarti binasa gitu ya. Pantu ya, tapi hilhasu alal ibadati, maka dalam ayat ini adalah suatu anjuran ya, alal ibadati, yaitu anjuran untuk ibadat gitu ya. Wasorfu zamanil yasiri ila taati, dan ya menggunakan masa yang sedikit untuk ibadat itu. Jadi Allah bilang kullu man 'alaiha fan, apa yang ada di muka bumi ini bakal habis. Nah, ini ayat maksud tujuannya apa? Ini anjuran ya, kita dianjurin sama Allah untuk ibadat menggunakan waktu tuh yang sedikit ya, karena kita di dunia kan nggak lama ya, kan dikit artinya. Kalau kita di dunia tuh 100 tahun aja itu dibanding hari akhirat kan nggak ada apa-apanya belum ya. Di akhirat nanti satu hari itu 1000 tahun. Nah kalau kita 100 tahun di sini ya kan nggak ada apa-apanya. Hanya anjurannya ayat ini ya, kita dianjurin sama Allah supaya gunain waktu nih yang sedikit buat ibadat, supaya yang sedikit ini bisa jadi kekal ya, jadi lama tuh, jadi banyak gitu ya. Kan kita gunain di waktu tuh ya. Nah nyatanya kan benar kan waktu nih sekarang kita gitu. Nah kita nggak terasa, tahu-tahu udah mau habis aja Ramadan ya, kan nggak terasa tuh ya, tahu-tahu udah tanggal 20 ya, tinggal 10 hari lagi. Kebanyakan yang mana? Yang udah mau belum? Nah kebanyakan yang udah tuh, yang udah duduk hari nih itu, tinggal yang belum, tinggal dikit itu. Nah umur kita gitu juga, kebanyakan yang mana? Kalau umur kita 70 ya, sekarang 50. Nah, banyakan yang mana? Ya kan banyakan yang muda tuh. Ya, tinggal 20. Masih banyakan yang 20. Ya, yang 50. Ya. Nah, gitu tuh ya. Jadi Allah tuh anjurin dengan ayat ini supaya kita gunain tuh waktu yang sedikit ini buat ibadat. Ya, karena dengan ibadat kita inilah bisa kita jadi kekal di sono gitu ya. Bisa jadi kita ya banyak tuh ya gitu, yang sedikit jadi banyak tuh ya. Nah ya, wasarfu zamanil yasir ila taat wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya zat Allah tuh ya, zat Tuhanmu, yakni zatuhu, yaitu zatnya Allah. Wala wajhu yu'abbaru bihi anil jumlah ya, diungkapkan kata wa yabqa wajhu gitu ya, diungkapkan tuh kata-kata wajhun muka ya, itu artinya seluruhan ya, bukannya muka doangan kan gitu ya. Nah, artinya keseluruhan tuh yu'abbiru anil jumlah itu ya tuh ya. Jadi Allah ngingetin kepada kita nih ya gitu ya, supaya kita gunain waktu yang sedikit gitu ya. Nah yu'abbaru anil jumlah. Wafil mukhatabi wajhani, sekarang yang diajak bicara tuh ya, Allah ngomongnya kepada siapa itu ya. Nah ini muhatab tuh. Nah ya, ini ada dua jalan
Ya, pendapat ahaduhuma annahu ma'a kulli wahidin, bahwa Allah ngomongnya ini yaitu kepada setiap orang, ya. Kita nih tuh, ya, yang Allah bilangin tuh, ya, itu, ya. Nah, kullu man 'alaiha fan. Nah, itu Allah ngomong itu sama siapa? Ya, itu dalam pendapat pertama sama kita semua. Kita, ya, yang Allah bilang tuh kita, ya, gitu, ya, anahu ma'akuli wahidin. Wal makna pengertian wajhu, ya, baqa wajhu rabbika, pengertian tuh yang kekal zatnya Allah Tuhanmu, ayyuhal insanus sami'u, gitu, ya, artinya yang kekal hanya zat Allah Tuhanmu, wahai sekalian yang dengar. Ya, yang dengar nih ayat ini itu Allah kasih tahu, ya, gitu. Yang apa tuh, yang kekal hanya Allah, yang lainnya enggak, itu tuh, ya, tuh katanya yang Allah kasih tahu seperti itu. Itu pendapat pertama. Wasani, yang kedua, pendapat yang kedua, annahu yahtamilu ayyakuna khitabu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nih yang diajak ngomong sama Allah yaitu kepada nabi. Ya, kepada Nabi nih, ya, yang Allah ajak ngomong tuh, waya juhu rabbika dzul jalali wal ikram tuh, ya, gitu. Yang Allah bilang kuluman 'alaiha fan, ya, waya juga wajhu rabbika. Itu katanya Allah, ya, bicaranya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dzul jalali. Ya, Allah tuh wajhu, ya, wa yabku wajhu rabbika, ya, zul jalali, Allah yang mempunyai, ya, kebesaran, ai zul azamah, ya, zul jalal artinya zul azamah, ya, Allah yang mempunyai kebesaran, wal kibriya, dan kesombongan, itu, ya, gitu, ya. Jadi Allah tuh maha besar dan Allah sombong, itu, ya, kibriya tuh kabir, ya, itu besar, itu Allah tuh, ya, Allah sombong nggak apa-apa, ya, memang sifat Allah itu, yang nggak dikasih kan kita. Nah, kalau kita sombong, apaan yang lu sombongin? Ya, kalau kita, nah, kalau Allah tuh sombong, ya, bilang, ya, gitu, ya, anal ghani, ya, Allah bilang saya dah orang yang kaya. Nah, kalau kita ngomong begitu bisa? Enggak, ya. Kalau kita tuh ngomong gue nih orang kaya, pada minta, habis ya? Habis, gitu, ya. Ada orang ngomong gitu, gue nih orang kaya, gitu. Nah, baranin ke rumahnya, minta buat lebaran sini, ya, itu habis. Ada 1000 orang juga kan, habis. Nah, kalau Allah, ya, sedunia tuh orang lu minta sama Allah nggak hafal, nah, habisnya Allah kata dia orang kaya gitu, anal ghani, ya, anak kibriya, anak orang yang sombong, yang besar, gitu, ya, karena Allah ngomong begitu sesuai, ya, gitu, di ngomong di orang kaya, gitu, ya, Allah bilang Allahus somad, Allah tempat minta, gitu, ya. Sama juga kita bilang, lu kalau mau minta mau gue sini. Gitu, ya. Kan gitu. Allah bilang gitu. Kalau mau minta jangan sama yang lain, mau gue sini. Nah, kalau kita ngomong begitu, Abing. nggak kayak lama-lama seharian juga. Abing. Kalau Allah tuh, ya, berminta tuh semua, ya dah. Awalahu akhirahu tuh. Ini yang Allah bilang laukana, ya, gitu, ya, lau sa'alani itu, kalau orang pada minta kepada saya tuh, ya, semua tuh minta kepada saya kasih semua apa yang diminta, mana kosomin, ya, min mali itu, ya, hingga akan kosong tuh nggak bakal kurang dari, ya, kekayaan Allah tuh, ya, dari, ya, nah, ya, kebesarannya Allah juga nggak bakal turun, gitu, ya, itu, ya, mau minta tuh Allah kasih nggak kurang, ya, kekayaannya Allah. Itu yang Allah bandingin seperti apa, jarum kita taruh di laut, kita angkat tuh air laut beroboh gak? Ya kagak bakal beroboh, tak usah sih laut di tuh, apa, gelas aja juga kan, gitu tuh, ya, tuh waktu itu benar-benar masih banyak. Nah, kalau kita ngomong gitu,
ya. Habis itunya Allah kibria tuh, ya kibir itu artinya gitu. Wa maknahu pengertian nih allazi yajulluhul muwahhidun minat taswihi bi khalqihi, yaitu yang dikatakan Zul Jalali, Allah Maha Besar, itu artinya Allah ya allazi yajulluhul muwahhidun, yaitu yang dibesarkan oleh orang yang muwahhidin, ya. Orang muwahhidun itu artinya orang yang besar-besar benar-benar mengesahkan Allah gitu ya. Anit tasabbuhi bi khalqihi, ya, menyamain kepada makhluknya. Ya, Zul Jalali wal Ikram. Kata-kata ikram apa itu? Aili anwiyaihi. Allah yang maha besar dan yang maha mulia, ya, gitu. Aili anwiyaihi kepada para nabinya. Ya, Allah tuh besarin para nabinya. Wa aluliyaihi, dan juga ya para wali-walinya. Allah tuh maha mulia, ya, dari para nabinya dan para aulia. Wa jami'i khalqihi, dan juga seluruh makhluknya. Berarti Allah paling mulia gitu ya. Ikram tuh gitu ya. Wa jami'i khalqihi bilutfihi wa ihsanihi ilaihim, yaitu dengan kasih sayangnya tuh Allah dan baiknya Allah kepada mereka. Nah itu ya, itu yang dikatakan ikram, ya, murah atau mulia tuh ya. Nah, ilaihim ma'a jalalihi wa azamatihi, yaitu serta kebesarannya Allah ya gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Kata Allah, ya, dengan nikmat yang mana yang kamu dustakan tuh ya, yang kamu enggak terima, yukadziban tuh. Fabi ayyi ala nikmat, ya, nikmat Allah yang mana yang kamu kagak terima tuh ya, yukadziban, ya, yakni ayyuhas sakalain, ya, yukadzibani itu dua, ya, dihitab. Siapa tuh? Ya, jadi nikmat Allah Tuhanmu yang mana yang kamu berdua ini ya tidak nerima, tidak syukurin. Itu yang berdua ini siapa? Yang dua ini dimaksud ayyuhal sakalain, wahai manusia dan jin. Ya, manusia dan jin itu disebutnya sakalain, dua yang membebankan, memberatkan itu. Yuridu min hazil asya al-mazkura, yang dimaksud dengan ya sesuatu yang tersebut tadi gitu ya. Nah itu ya, dengan sakalain tuh. Wa kurrira hadzihil ayah, Allah mengulang-ulang ayat ini nih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban tuh dalam surat Ar-Rahman. Itu Allah ulang-ulang tuh dalam surah ini sebanyak fi ihda wa salasina maudian, yaitu sebanyak 31 kali tuh. Ya, itu dalam surah Ar-Rahman tuh 31 kali tuh Allah bilang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya. Tuh katanya 31 tuh, kita enggak pernah ngitung sih. Gitu ya. Kalau enggak percaya ntar buka dah. Tuh surat Ar-Rahman kita hitung tuh fabi ayyi ala tukadziban tuh ada enggak 31 gitu. Di sini bilang 31 ya. Itu kalau enggak percaya. Ya, kalau kita percaya udah dah segena. Ya, repot-repotin pakai ya, ngitung-ngitung, ndak percaya aja dah. Dikata 31 ya. Nah, ya, kalau nggak percaya apa benar? Buka. Itu ya, buka datuk ya. Nanti hitung satu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, itu 'allamahul bayan terus sono. Nah, ntar semua babi ayyi ala rabbikuma kadziban satu. Lagi terus lagi temu dah ya, itu ya. Nah itu kalau nggak percaya, kalau percaya sih udah jalan ya. Nah ya 31 kemudian ya takriran lil nikmati wa ta'qidan fit tadzkiriha, ya.
gitu. Ini Allah ulang-ulang gini untuk takrir, ya, menetapkan tuh, ya, gitu, mengikrar bahwa nikmat Allah tuh banyak gitu, ya, wataki dan pitazkir, dan juga menekankan, ya, untuk diingat-ingat tuh, ya, dengan nikmat Allah. Ya, Allah selalu tanya nikmat Allah yang mana yang kamu kagak syukurin, ya, kamu berdua nih nggak syukurin, manusia sama jin gitu nggak syukurin, yang mana tuh? Nah udah, terus Allah ceritakan lagi, tanya lagi gitu tuh, ya. Nah gitu, kama ada dal alaihi gitu, ya. Nah sebagaimana juga Allah, ya, menghitung-hitung nikmatnya tuh, ya, ya, dalam surat Ar-Rahman nih gitu, ya. Nah itulah, ya, gitu. Wa fusila baina nikmataini bima, ya, ya, wina nabbahahum alaiha liyafhamuhumun ni'am wa yuqarriru biha ka qaulir rajuli liman ahsana ilaihi. Sampai sini dulu udah, ya, gitu, ya. Nah kama addada, ya, alaihi gitu, ya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.